ini juga karena kekuatan dari itu Tuhan. Tuhan. Kita ada hari ini semuanya karena anugerah dari Tuhan, saudara. Dan kita butuh kekuatan Tuhan menyertai setiap kita sampai akhir hidup kita. Yang mau katakan amin. Apalagi ini udah tanggal 24, saudara. Tuhan tahu di akhir bulan banyak yang butuh kekuatan. Ada jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta, kepala saya pusing-pusing, leher kering. Ya, aduh belakang nih kayaknya sakit-sakit. Ya, tenggorokan juga gak enak. Kadang-kadang aduh asam lambung naik, asam urat naik, Pak. Ya, dan ini kalau tanggal 20 ke atas ini terjadi, Pak. Ini bukan karena virus, tapi karena khawatir. Saya mau bilang sama saudara, jangan takut. Berkat Tuhan dari Tuhan untuk saudara melimpah. Amin. Dan Alkitab bilang kita akan diberinya kekuatan dan dikatakan bahkan seumpama raja wali. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Apa? Biar bumi bergoncang dan badai. Amin. Bukan terbang tinggi bersama dia. Ngomong-ngomong kemarin Bekasi bergoncang. Kerasa ya? Kerasa ya. Ada jemaat WA saya heboh. Pak Pendeta gawat Pak, gempa. Akhir zaman. Saya balas akhir bulan, Bu. Pak Pendeta berasa nggak? Saya nggak berasa, saya lagi di Bogor. Apalagi lagi makan soto mie Bogor, gempa pun tidak terasa. Ya, tapi yang memang, kita juga bilang menjelang akhir zaman akan ada banyak gempa bumi yang dahsyat dan hebat. Tapi nggak usah takut, sekali lagi kekuatan Tuhan menyertai Anda dan saya. Amin. Ini sudah. Maka coba next dulu Pak berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang sejati dan kekuatannya dilimpahkan bagi orang-orang yang berharap padanya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya atau kekuatan dunia akan menjadi apa? Lemah. Tadi kan kita lihat dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan ya, yaitu pemuda, orang-orang muda akan menjadi lemah, lesu, teruna-teruna akan jatuh tersanduh. Ini gambaran kekuatan dunia, saudara. Gambaran kekuatan dunia, saudara. Secara absolut kalau bicara orang muda, bicara teruna harus kuat. Gitu. Tetapi Alkitab bilang, saudara, ya ini bukan bicara soal kekuatan dunia. Kekuatan yang baru adalah kekuatan dari Tuhan untuk Anda dan saya. Jadi saudara jangan pernah bilang, oh Pak, saya mah cuma butiran debu. Saya mah nggak sekuat dia jabatannya tinggi, dia uangnya banyak Pak, dia jauh lebih kuat. Bukan itu, saudara. Tuhan mau Anda dan saya sadar. Ya, mohon maaf, boleh uang banyak, jabatan tinggi, tapi di luar Tuhan dia tetap akan lemah. Iya, tapi kalau ada dan saya di dalam Tuhan, hidupmu makin hari makin kuat. Tuhan akan percayakan berkat. Makin hari naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Makanya ada satu ayat yang hebat. Next Pak berikutnya. Saya dapat ayat ini 1 Korintus 2:5. Baca sama-sama semangat. 2, 3, iya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat, tapi pada kekuatan. Sekali lagi, 2, 3, ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat, tapi pada kekuatan. Oh, iya. Supaya hikmat Anda dan saya jangan bergantung pada kekuatan hikmat manusia, tapi kepada kekuatannya Allah. Saudara, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Next slide coba Pak berikutnya. Maka saya tulis begini, kekuatan dari Tuhan adalah janji. Bilang sama saya janji. Janji yang diberikan oleh orang yang menantikannya. Maka artinya ambillah keputusan untuk mempercayai kekuatan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya Daud bilang begini. Coba next Pak. Yuk ayatnya kita baca. 2, 3, ya. Tuhan adalah dan kepadanya hatiku, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Daud, saudara, orang yang selalu, orang yang senantiasa, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Iya. Dan Alkitab katakan apa? Daud gak pernah bilang, oh kekuatanku, gak pernah bilang kehebatanku. Sampai dia jadi raja pun,
Sampai dia jadi orang yang paling hebat di Israel. Alkitab katakan, dia bilang begitu, aku cuma domba, Tuhan adalah gembala. Jadi Mazmur 23 sudah. Daud menulis itu bukan dalam keadaan hancur. Daud menulis Mazmur 23 dalam keadaan yang sangat kaya, menang banyak perang, raja yang terhormat, ditakuti bangsa-bangsa. Tapi Daud tetap bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Saya senang nyanyi di BCP itu, ibu-ibunya kayak Krisdayanti, bapak-bapaknya Krisdayanto. Ini Daud gak sombong, sudah. Iya kan? Pada zaman sekarang orang sombong. Wah, ini karena kekuatan saya bisa hebat begini. Ada cerita, ada 4 orang saudara, sama-sama orang Kristen di Patpatnya padahal. Mereka lagi duduk sama-sama. Dulunya teman SMA saudara. Ya akhirnya mereka reuni, udah pada sukses gitu ceritanya. Ya, yang 3 sukses, yang 1 masih pengangguran. Udah mana kerjanya mabok terus. Iya. Wah, yang 1 ini luar biasa gitu. Dia bilang gitu, saya sekarang udah sukses kerja di PLN, mengenapi firman Tuhan. Akulah terang dunia. PLN terang dunia. Ada 1 lagi dia nggak mau kalah. Dia bilang, bro, aku baru PLN aja sombong. Saya di PUPR, pekerjaan umum. Akulah jalan. Saudara. Yang 1 lagi nggak mau kalah. Dia bilang, kalah pada itu. Aku nih kerja di PDAM. Akulah air kehidupan. Yang 1 lagi kesian yang tukang mabok nih. Akhirnya dia berdiri, dia bilang, aku pokok anggur, kalian ranting. Dia tahu rasa dia main. Saya mau bilang ya sama saudara hari ini, kekuatan kita itu datang dari Tuhan, amin. Ya, maka sebagai teman saya mau bilang, ya pagi hari ini andalkanlah kekuatan Tuhan. Dan Alkitab bilang ada kekuatan yang baru. Oh ini istimewa. Ya, ketika saya baca kata baru di sini, ya ternyata ada 3 hal tentang baru ini. Yang pertama, kekuatan baru adalah kekuatan yang dipulihkan kembali. Ya, makanya Ratapan 3 berkata, rahmat Tuhan, berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Hari ini boleh habis kekuatan saudara, besok pagi Tuhan kasih lagi yang baru. Maka ada orang bilang, Pak, air mata saya udah kering, Pak, tenaga saya udah habis. Pak, kekuatan saya untuk menghadapi masalah ini udah kayaknya gak ada lagi, Pak. Jangan takut, kalau Anda berada di dalam Tuhan, kekuatanmu makin hari dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga setiap hari ada semangat yang baru. Amin. Bilang dulu kanan kiri, semangat. Benar, bilang. Semangat, bilang. Semangat, bilang. Semangat. Sebelahnya bilang, lu aja gak semangat. Ulangin. Yang kedua, kekuatan yang terus bertumbuh. Ini kekuatan baru. Ya, kekuatan yang makin hari makin bertumbuh. Daud kekuatannya makin bertumbuh. Sehingga gini, Daud pernah bilang gini, ingat ya? Waktu Saul bilang, asli kamu Daud kalau mau lihat, bisa apa? Daud bilang gini, dulu Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Tuhan dulu telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Hari ini Tuhan sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kita boleh cek, ya di Google juga ada. Goliat lebih hebat dari singa, lebih hebat dari beruang. Dia pernah membunuh singa dengan tangan kosong, beruang dengan tangan kosong. Hari itu Daud berhadapan Goliat dengan senjata komplit. Daud tidak takut. Kenapa? Karena kekuatannya Daud bertumbuh. Yang saudara remehkan juga singa. Kalau saudara mau tes, besok ke Ragunan. Atau enggak, besok ke Taman Safari. Iya kan? Nanti masuk kandang singa, buka kaca mobil. Mobil bilang Shalom Aleihim. Nanti singa jawab, Haleluya. Saya yakin saudara besok berangkat Senin sudah tidak akan lihat hari Selasa. Tapi Alkitab katakan Daud, dulu Tuhan melepaskan aku dari singa dan beruang.
sekarang Tuhan lepaskan aku juga dari tangan orang Filistin. Artinya Tuhan mau Anda dan saya, kekuatan kita bertumbuh. Beriringan dengan iman yang bertumbuh, saya percaya kekuatan saudara akan semakin bertumbuh. Karena kita bilang, zaman akan makin sukar. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, apalagi Anda dan saya yang ada minyak anggur, minggu lalu saya bahas minyak anggur, Anda dan saya tidak akan dirusakkan. Bahkan semakin hari, kekuatan Anda dan saya semakin bertumbuh. Yang mau katakan amin. Jadi mohon maaf, saya bukan doain saudara besok ada masalah baru. Tapi kalaupun ada masalah baru yang lebih berat, Anda tidak akan kalah. Karena kekuatan Tuhan ada pada Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling mulia. Karena bertumbuh, grow up, saudara. Yang ketiga, kekuatannya Tuhan penuh apa? Makanya tadi dikatakan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan yang kuasa, gitu. Ya makanya orang mungkin di dunia heran sama orang Kristen. Anda dan saya, makanya maaf ya, banyak orang ini sama kita. Kenapa? Kelihatannya kita itu gak ada masalah, senyum. Iya kan? Pulang dari gereja, punya masalah kan? Punya kan? Tapi bisa tetap senyum. Di rumah masih bisa bilang, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Walaupun masih ada masalah, tantangan, persoalan, inilah yang namanya kekuatan Tuhan itu penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Iya, banyak orang bilang sama saya, kita gak punya masalah. Siapa bilang pendeta gak ada masalah? Cicilan ada juga. Ada juga. Iya kan? Oh pendeta kayaknya awal bulan, akhir bulan, kapan aja duitnya banyak terus. Oh saya bilang amin. Walaupun saya kadang motivasi kok, modal tipis pakai dasi. Tapi sukacita di dalam Tuhan, karena tidak akan kekurangan. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya dalam hidup Anda dan saya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, ada kuasa di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Iya, sehingga dalam keadaan yang terpojok, mepet, ya kelihatannya mungkin udah nggak mungkin bisa kita senyum, kita bisa tetap senyum. Makanya Ayub, orang-orang di sekitarnya bingung. Ini Ayub kok beda banget. Udah habis keluarganya, anaknya, hartanya, wah udah gak ada sisa. Kesehatannya pun diambil. Yang disisain cuma nyawanya. Tapi dia bisa tetap memuji Allah, memuliakan Tuhan. Dia bisa tetap bergirang di dalam Tuhan. Sampai istrinya bingung, istrinya bilang, yuk. Lu masih aja menyembah Tuhan. Untukin aja Tuhan lu. Yuk. Ini saya peragain supaya sudah ngerti. Ada yang bilang sama saya, Pak itu yuk di mana ayatnya? Nggak ada ayat yuk Bu. Bahkan istrinya bilang, untukin Tuhan lu. Ayub bilang, dasar perempuan gila. Benar. Ayub bilang, apakah kau kurang panas? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah hebat kan? Ya mungkin Ibu Ayub ini kena mental, dulunya sosialita. Iya kan? Makan pancake, waffle. Jadi tahu goreng dan digoreng hangat-hangat. Harganya berapa? 1.000. 500 terus. Pelit bener abangnya goreng sambil mundur loh itu. Pernah lihat kan? Gorengnya sambil mundur semua. Masih juga ditawar 500. 1.000 udah harganya. Berubah hidupnya, mungkin dulunya pakai tas mereknya Herman. Ya, mungkin dulunya pakai Louis Vuitton. Saya pernah ada orang lewat, dia bilang, itu tas Louis Vuitton. Ya, salah bro, nyebutnya bukan gitu, Louis Vuitton. Nyebut tas aja repot. Tapi saudara lihat, Ayub bisa tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kekuatannya dia dari Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan yang penuh kuasa akan membuat Anda dan saya dalam segala keadaan tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan apa? Sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan. Katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan.
bertumbuh, dan di dalammu ada kekuatan Allah yang penuh kuasa, sehingga ini memampukan Anda dan saya menjalani hidup dengan sukacita setiap hari. Karena saya percaya. Next Pak, berikutnya, kekuatan yang Tuhan beri kepada Anda dan saya bukan sekedar kekuatan untuk gagah-gagahan, untuk hebat-hebatan, tapi kekuatan yang Tuhan beri untuk Anda dan saya agar memampukan kita menghadapi persoalan dan sampai tiba pada hari kemenangan. Yang percaya katakan amin. Oh, Anda pasti tiba, pasti sampai. Iya, yang hari ini sedang berdoa, Pak, saya pengen sukses. Doa. Ketika kekuatan Tuhan terus Anda andalkan, Anda pasti sukses. Apa saya mau sembuh, Pak? Kekuatan Tuhan Anda andalkan, Anda pasti tiba pada hari kesembuhan. Amin. Pak, saya pengen keluarga saya pulih, Pak. Kekuatan Tuhan Anda andalkan, Anda akan tiba pada hari pemulihan itu sudah. Makanya Alkitab bilang begini. Ada dua. Yang pertama ayat yang sangat terkenal. Filipi 4 ayat 13. 2, 3. Iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Sekali lagi kita baca 2, 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lihat, ya. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Padahal saudara dalam kehidupannya Paulus ya banyak sekali masuk ya di dalam penjara, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini dia memberi kekuatan kepada orang-orang terpilih. Kuat tetap di dalam Tuhan. Dapat kita tanggung apapun keadaan Anda dan saya. Bahkan dalam Habakuk next part berikutnya. Yuk kita baca dengan semangat. 2, 3, ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti apa? Rusa. Dia membiarkan aku apa? Berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukitku itu berbicara mengenai tantangan. Ya, tempat yang tinggi. Ya, kadang-kadang persoalan itu diumpamakan seperti gunung. Tapi Alkitab bilang, Ia membuat kakiku seperti rusa, berjejak. Artinya apa saudara? Masalah persoalan yang kau hadapi hari ini bukan untuk menghancurkan saudara, tapi ada kesaksiannya nantinya, ada kisahnya nantinya. Pak, puji Tuhan, hari ini saya sembuh. Tuhan memberikan saya kekuatan. Pak, puji Tuhan, hari ini saya pulih. Pak, puji Tuhan, saya sukses hari ini karena Tuhan. Pak, jabatan yang saya terima ini karena kebaikan Tuhan, Pak. Ini yang Tuhan mau Anda dan saya hargai. Oh, kekuatan Tuhan akan mengantarkan Anda ke tempat yang tinggi. Yang percaya katakan amin. Dan jejak-jejak itu nanti jadi kesaksian, kisah, cerita. Ya, untuk apa? Alkitab bilang, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Pada ujungnya nanti apa? Nama Tuhan dimuliakan. Makanya nggak heran. Saya kalau planning beberapa kali saya melayani. Kemarin saya baru dari Cibitung. Ya, Cibitung tapi masih ujung lagi. Jadi Cibitung tung. Ya, agak ujung lah. Ya apa-apa. Ya, siap. Mau melayani kemana pun juga kita bilang harus siap. Tapi ada seorang ibu ya yang dari mudanya di Tiberias. Waktu dia nikah, saudara, ya memang saya nggak tahu kalau secara detail suaminya dari Tiberias juga atau bukan. Tapi dia pernah punya pergumulan yang hebat. Kenapa? Karena dalam tahun-tahun kedua atau ketiga pernikahannya, dia pernah curhat sama saya, cerita sambil nangis. Ya, Pak Pendeta. Kenapa saya bilang? Keluarga besar dari sana, Pak, bilang, kok kamu nggak punya anak? Belum hamil-hamil. Bahkan saya termasuk, Pak, udah dapat sindiran. Ada orang yang bilang, udah, lu nggak punya anak tinggal ini. Wah,